Dengan siapa kita komunikasikan? Ya tentunya kita komunikasikan dengan diri kita. Loh, kok saya cemburu ya? Ini dia dekat dengan bos, kenapa ya? Kok saya yang jantungan? Kok saya yang cemas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya dalam channel YouTube Prena Kreatif. Sahabat, kita sebagai manusia, sadar atau tidak, memiliki suatu rasa, suatu perasaan yang kita kenal dengan istilah cemburu. Cemburu, sahabat, hal yang biasa, karena itu adalah bawaan, sifat pembawaan dari setiap manusia. Namun, apabila sudah terlalu berlebihan, sudah meningkat kadarnya, maka ini sangat berbahaya. Sahabat, rasa cemburu ini yang sudah meningkat, diistilahkan ada yang mengatakan cemburu buta. Inilah dia. Akibatnya apa? Yang pertama, hubungan kita bisa jadi retak. Kita sesama seseorang, atau katakanlah kita dengan pasangan kita, atau kita terhadap orang lain, kita bisa hubungan menjadi rusak. Kenapa? Karena ada rasa cemburu yang berlebihan tadi, yang membuat kita itu merasa tertekan, merasa tidak senang, merasa was-was. Nah, seorang pasangan misalnya, ketika dia melihat pasangannya dekat dengan orang lain, maka dia akan merasa khawatir, merasa tidak senang. Kenapa? Karena ini sudah para taraf yang sudah berkelebihan. Nah, akibatnya bagaimana? Bisa jadi nanti hubungan mereka itu retak. Ketika dikomunikasikan dengan pasangan, maka akan terjadi bentrok. Begitupun dengan orang lain. Ketika dikomunikasikan dengan orang itu, nah, kita akan bisa terjadi bentrok. Loh, saya kan tadi tidak bilang begitu. Saya tidak membuat Anda seperti itu, kata orang itu. Namun di sisi lain, kita menganggap apa yang disampaikannya itu justru adalah sebagai pembelaan bagi dia. Padahal ini kita udah panas melihat dia. Tetapi jawaban dia itu adalah seolah-olah sebagai jawaban untuk dia mencari kata pembelaan. Kita makin panas. Nah, yang kedua, cemburu yang berkelebihan ini, yang kapasitasnya sudah meningkat ini, kita bisa dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Otomatis itu. Lah, tidak usahlah kita dekat-dekat sama dia. Kenapa? Karena itu dia orang pencemburu itu. Sedikit aja kita berteman sama istrinya, wah dia marah. Dekat kita sama temannya, dia marah. Dekat kita sama bosnya, dia marah. Dikit-dikit dia marah. Kenapa? Karena dia itu rasa cemburu tadi sudah meningkat. Nah, akibatnya orang satu persatu, teman-teman kita, rekan-rekan kita, satu persatu akan menjauhi kita. Tidak mau teman lagi dengan kita. Karena apa? Karena terlalu cemburu. Yang ketiga, berisiko kepada kesepian hidup. Otomatis itu. Ketika orang tidak mau lagi berteman dengan kita, karena kita itu sensitif melihat kedekatan, maka itu akan menimbulkan resikonya kita hidup kesepian.
Nah, teman-teman sudah jauh, ya otomatis kita sendiri. Ya tidak ada yang mau berteman dengan kita. Itu akibatnya. Nah, kemudian yang keempat itu akan berdampak pada mental otomatis. Pada mental si pencemburu tadi. Nah, contohnya dia akan mengalami rasa was-was yang berlebihan, akhirnya jatuh kepada stres. Jadi rasa ketakutan yang berlebihan ketika orang dekat dengan seseorang. Ini pikirannya akan rusak. Pikirannya itu akan terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Jadi pemikirannya itu sudah negatif. Nah, kemudian di samping berefek pada mental takut, was-was, yang gejala-gejala bisa stres, ya melihat orang seperti itu, ya dia perasaannya tidak tenang, itu juga berdampak pada fisik. Nah, pada fisik ini ya bisa saja tekanan darah tinggi, bisa sakit perut, bisa sakit kepala. Ini adalah efek-efek yang ditimbulkan secara fisik akibat cemburu buta, akibat cemburu yang terlalu berlebihan tadi. Sahabat, tidak ada yang tidak bisa kita atasi, semuanya bisa. Nah, salah satunya kita cari dulu bagaimana mengatasinya cemburu yang berlebihan itu. Yang pertama, cari dulu akar permasalahannya. Dari mana akar permasalahan itu timbulnya, karena apa? Jadi kalau boleh kita kotak-kotakkan dulu, kita pilah-pilah dulu. Ini sebabnya karena masalah percintaan, atau karena sudah kedekatan dengan bos, ya melihat karir orang lebih hebat dari kita, misalnya, lalu kita cemburu karena dia dekat dengan bos. Belum tentu dia itu dekat dengan bos itu karena dia karena dia itu punya materi, mungkin karena kepintarannya. Nah, tetapi kita cemburu langsung. Nah, ini kan berbahaya. Jadi cari dulu apa akar permasalahannya itu. Nah, kalau sudah ketemu akar permasalahannya, kemudian komunikasikan. Dengan siapa kita komunikasikan? Ya tentunya kita komunikasikan dengan diri kita. Loh, kok saya cemburu ya? Ini dia dekat dengan bos, kenapa ya? Kok saya yang jantungan? Kok saya yang cemas? Nah, dia dekat dengan istri saya. Nah, kok saya yang jantungan? Gitu. Ya, kita komunikasikan dengan diri kita dulu. Lalu kita komunikasi dengan lawan kita. Ya, kalau kita cemburu kepada si A, ya kita bicarakan baik-baik. Kenapa kamu itu selama ini dekat dengan istri saya? Ini maaf loh ya. Nah, kemudian dengan bos juga demikian. Ya, kita komunikasikan. Kemudian yang ketiga itu mengatasi cemburu yang berlebihan itu, ya bersikaplah bersyukur. Kenapa? Karena setiap kita ini punya potensi. Nah, Anda itu punya potensi. Nah, itulah yang harus Anda pendam, Anda kembangkan potensi itu. Syukur. Loh, saya alhamdulillah, saya ada diberi oleh Yang Maha Kuasa kehidupan seperti ini. Saya tidak perlu cemburu sama orang seperti itu. Saya juga pintar kok seperti ini. Oh, saya tidak perlu cemburu sama rekan saya karena dia dekat dengan bos. Nah, kita tumbuhkan mindset pikir-pikir positif yang ada di tubuh kita ini. Sahabat, jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan rasa cemburu tadi, insya Allah Anda akan berhasil. Kehidupan Anda akan tenang. Tapi kalau Anda tidak bisa mengatur, memanage cemburu yang kelewatan tadi, Anda akan stres sendiri, Anda akan kalut sendiri. Percayalah, insya Allah Anda bisa, sahabat, untuk mengendalikan cemburu yang memuncak di dalam diri Anda. Kehidupan itu ada karena Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.